Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Laurencia Barupai dengan NIM 056 191671. Saya berasal dari UPJJ Kota Kupang. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas tentang mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Di sini diminta untuk menjelaskan kesimpulan pembelajaran materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Di dalam pertemuan pertama dijelaskan perkembangan penggunaan media dari yang sederhana sampai pada yang canggih. Dimulai dengan perkembangan zaman melalui media cetak, radio, audiovisual, kini sudah menggunakan komputer. Dan muncul teknologi yang baru itu yang kita gunakan, yaitu e-learning online yang menggunakan internet. Kita juga dijelaskan konsep dasar, ciri pokok pendidikan jarak jauh itu sendiri, alasan utama diperlukan pendidikan jarak jauh, faktor pendorong, faktor penghambat, dan keterbatasan pendidikan jarak jauh. Berbagai variasi praktik penting juga dalam pendidikan jarak jauh. Kita diajarkan fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, fungsi manajemen pembelajaran, penggunaan teknologi pendidikan secara luas, dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Kita juga diajarkan tentang aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Sistem pembelajaran pendidik jarak jauh itu sangat penting untuk kita, di mana kita bisa belajar mandiri secara fleksibel, tapi kita juga harus menyikapi cara menggunakan faktor yang menghambat. Kita harus tahu itu. Inti utama dari teknologi pendidikan jarak jauh, pembelajarannya itu lebih fleksibel, efektif, dan untuk yang bagian sudah bekerja sangat mudah untuk mengikuti pembelajaran pendidikan jarak jauh. Nah, di pembelajaran pendidikan jarak jauh, kita juga tahu kualitas pendidikannya itu diindikasikan dengan kualitas bahan pembelajaran, proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar, dan kesetaraan lulusan dengan standar kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Di samping itu juga ada kuantitas pendidikan, di mana diindikasikan dengan jumlah peserta didik dengan jumlah penduduk yang berada dalam rentan umur yang berhak mengikuti jenjang pendidikan tertentu. Di teknologi pendidikan jarak jauh ini, umur bukan penghalang untuk kita belajar, karena sistem pembelajarannya kan jarak jauh dan kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja. Terima kasih. Untuk kesimpulannya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dalam penjelasan kesimpulan. Terima kasih.